ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Sebenarnya Anda itu dikafir-kafirkan sebenarnya. Ya. Kamasyal muslimin hafizakumullah ta'ala. Luar biasa. Ini yang disebut dengan teks. Saya tidak mungkin membaca semuanya karena nanti kalau membaca semuanya nanti disangkanya ini, tapi poin-poin tertentu sudah kita sampaikan. Di mana di bulan ini telah bocor. Sebenarnya tiap bulan sih bocor. Cuman saya sedang ingin membaca saja tentang reaksi untuk menenangkan jamaah terhadap kejadian-kejadian ini. Kejadian-kejadian pusat, dan saya sudah nyebar ini beberapa orang yang ada di dalam Islam jamaah. Dia hanya senyumnya aja, nya teman sama mas ya, nya taik cuaca ya. Nah itu semua masyarakat muslimin hafizahullah ta'ala. Kami juga tidak kemudian mempunyai harapan dan lain-lain keburukan terhadap Islam jamaah. Yang kita tunggu dan yang kita harap pada sebuah kesadaran yang ada dalam Islam jamaah. Wa ulaika lahum adabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya sesekali menyampaikan tentang teks Bapak Imam. Saya lihat tadi saat saya pulang dari Jumatan tadi, banyak imam kelompok ternyata ke daerah untuk menerima teks. Biasanya hari Rabu, tapi kok ini kok tungaren. Ternyata saya cek keluarga saya yang masih di Islam jamaah juga mengatakan malam Sabtu teksnya sekalian langsung dari Jumat terus malam Sabtu disampaikan di kelompok. Apa sih teks? Teks itu adalah sebuah lembaran, hanya beberapa lembar, 16 sampai 20 lembar, yaitu sebuah instruksi-instruksi, nasihat-nasihat, ceramah-ceramah dari keimaman pusat, dari pemimpin pusat Islam jamaah. Biasanya dia atau surat ini diambil atau dimangkulkan ketika Ahad pertama, Sabtu Ahad, sambil menyetorkan uang. Nilainya ratusan juta, bahkan miliaran, di per daerah ada ratusan juta. Biasanya juga kita di sana 2 hari, kalau di daerah di Indonesia bagian timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Kalimantan sebagian, kemudian Sulawesi dan ke sana sampai Indonesia bagian timur itu di Kediri, Ahad pertama. Kalau Indonesia bagian barat, Jakarta, Jawa Tengah sebagian kecil, sampai sana, sampai Amerika mungkin, itu di Jakarta, Ahad kedua. Nah beda untuk bulan ini, wabil khusus memang ada perubahan, wabil khusus karena Ahad pertama masih hari Tasyrik.
masih menjelang kurban, sehingga sehingga mundur 1 minggu, otomatis yang barat juga mundur 1 minggu. Dan juga berbeda lagi antusias dulu. Kalau dulu itu daerahan itu selain orang-orang pengurus-pengurus pokok per daerah berangkat, juga diikuti jamaah-jamaahnya yang berbondong-bondong ke pusat untuk melaksanakan bayat dan lain sebagainya. Namun sekarang tidak. Sekarang dibatasi, terbatas, tidak semua orang, tidak semua jamaah bisa ikut, ya sekedar mendengarkan nasihat atau ceramah imamnya. Seperti dulu tidak bisa, karena semenjak COVID-19, kemudian menurut para bunglon, para kawan-kawan yang masih ada di dalam, yang ring 1 juga mengatakan penurunan pendapatan infak 10% di Islam jamaah memang sangat-sangat turun drastis, sehingga operasional untuk daerahan, untuk sekedar membaca teks atau menerima teks memang tidak seperti dahulu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, sudah canggih sekarang bunglon itu, sudah canggih. Kenapa sudah canggih? Karena kita sudah diberikan teks, bukan kalau dulu masih di foto-foto, ya mungkin di foto cekrek-cekrek. Kalau sekarang ya foto tapi agak canggih lagi, ya dibuat scanner, sudah berbentuk scan, walaupun ini juga di aplikasi juga ada. Namun ini sebuah partisipasi yang luar biasa, sebuah ikut andil beramar ma'ruf nahi mungkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pada kesempatan ini kita tidak membaca semua, kita hanya menitik poinkan poin-poin tentang masalah apa-apa saja instruksi dari pusat seperti biasa, yaitu ada nasihat pokok yang ditebal, misalnya menetapkan bahwa jamaah surga tidak jamaah neraka. Tidak jamaah neraka, sebagai penekatan jamaah supaya betul-betul ngurusi, membina, mendidik putra-putrinya untuk menetapi Quran hadis jamaah secara 5 bab karena Allah, dan budi luhur yang budi karena Allah, sebagai generasi penerus untuk meneruskan pembinaan Quran hadis jamaah secara sambung bersambung, turun maturun ila yaumil qiyamah, dan memantapkan, nah ini ditebal, di garis tebal, dan memantapkan bahwasannya jamaah surga tidak jamaah neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, sedikit-sedikit kita sambil memberikan komentar bahwa tetap sampai sekarang pemahaman Islam jamaah akan terus ditancapkan, bahkan jargonnya turun maturun, turun temurun ila yaumil qiyamah. Jamaah surga gak jamaah neraka, artinya adalah, saya harus kasih tahu bagi kawan-kawanku yang masih belum tahu, artinya kalau jamaah mereka lah surga gak jamaah neraka, seperti itu. Jadi ada kalimat misalnya bahwa jamaah surga enggak jamaah neraka, artinya adalah jamaah mereka lah yang surga. Mereka siapa? Islam jamaah. Dan selain jamaah lah neraka. Itu harus ditancapkan, bahkan dicetak tebal. Ini mana ini? Mana ini? Ya ini, bahwa jamaah surga enggak jamaah neraka. Tulisannya Arab memang, tulisannya Arab pegon ya, Arab pegon. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, itu untuk nasihat umum yang titik poinnya bisa kita hayati dan bisa kita luruskan. Jadi ini pengetahuan model apa ini ya? Ini ilmu model apa? Ini pemahaman model apa? Katanya agama. Katanya agama Islam, namun kok yang digaungkan adalah golongannya saja, jamaahnya saja. Kemudian yang kedua, di situ ada poin nasihat-nasihat pemantapan Quran hadis jamaah. Nasihat Quran hadis, pemantapan Quran hadis jamaah. Di sini ada poin yang memang alhamdulillah ada peningkatan. Apa? Yaitu mulai mengenalkan rukun Islam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, di sini ada kalimat-kalimat yang dulu dianggap tabu, dianggap kayak dene wong jopo, bahasanya kan kayak dene wong jopo. Itu di sini disebutkan bahwasannya tugas para rasul adalah mengajak kepada ketauhidan,
ilmu yang pertama kali diajarkan adalah tentang iman. Nah, sejak kapan dia berbicara masalah iman ya? Sejak kapan berbicara masalah tauhid? Ya ini ya, alhamdulillah bismillah insyaallah ini usaha-usaha kawan-kawan ulama yang ada di sana, ulama-ulama yang lulusan Mekah itu ada 4 atau 5 orang itu memang sedikit-sedikit. Ya semoga tidak konangan, ya sedikit-sedikit tidak konangan. Misalnya ini ilmu yang pertama kali diajarkan adalah tentang iman. Hal ini dapat kita ketahui dan pelajari dari mengaji ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Terdapat surat Makkiyah yang diturunkan selama 13 tahun dari awal kenabian. Jadi lebih dari 10 tahun sejak awal kenabian kewajiban ibadah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersama para sahabat adalah mengaji Quran hadis dengan materi pokok tentang keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar. Kemudian meyakininya dalam hati, lalu mengucapkannya dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini mulai dimasukkan tauhid. Ya, seharusnya seperti ini dan ini sebuah peningkatan. Namun saya yakin seperti ini akan ada sebuah pertentangan ucapan-ucapan nyeleneh, ucapan-ucapan yang nggak jelas, mengatakan kok koyok cah SD. Ya. Apakah berhenti sampai situ? Tidak, ternyata karena itu bingkainya adalah nomor pemahaman jamaah, maka tetap pada akhir-akhir nasihat nomor satu ini tetap ditutup dengan kalimat seperti ini. Berdasarkan uraian di atas tentang masalah taat, tentang masalah ilmu dan lain sebagainya, maka dapat kita mengerti dan kita fahami dengan jelas bahwa beribadah kepada Allah dengan menjalankan agama Islam dikerjakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat sesuai dengan perintah yang kemudian juga diperintahkan Rasulullah kepada umatnya adalah dengan menetapi Quran hadis jamaah. Lagi-lagi setelah sebenarnya baik sudah kita punya ya husnudzon billah. Namun nggak bisa ini buatan sakit tetap, pokoknya tetap. Artinya tetap itu tetap apa ya bahasa kita? Ya tetap gak oleh nyimpang dari jamaah. Mbok diajari tauhid ya pada akhirnya juga akan apa? Juga akan walaupun diajari tauhid juga entek-enteknya ujung-ujungnya juga akan memperkuat jamaahnya. Ini loh. Jadi sampai maksud jamaah ma'ana alaihi wa ashabi itu jamaah. Tapi yang dipakai kan jamaah yang menurut ta'rif para ulama yang mereka ikuti, misalnya annal jamaah al jama'atu alladzina jatama'u 'alal imam al muwafiq li kitabillahi wa sunnah wa yubayyi'unahu wa yuti'unahu bil ma'ruf, kan seperti itu terus. Yang digaung-gaungkan kan seperti itu. Sehingga nomor pertama tentang masalah apa itu tadi, masalah pemahaman jamaah, walaupun tadi awal sempat kita khuzun billah diajarkan tauhid, namun tetap akhir-akhirnya adalah untuk apa? Untuk golongan. Bocor nih. Kemudian yang kedua, nasihat bab peningkatan budi luhur di segala bidang. Nah ini, budi luhur di segala bidang. Nah, ini apa sih budi luhur? Budi luhur itu sebenarnya makna takrifnya baik, tetapi ketika sudah dipakai oleh Islam jamaah dan dinilai oleh orang luar Islam jamaah, maka terjadi keburukan. Kalau yang menilai Islam jamaah sendiri ya tidak ada keburukan, bahkan selalu membantah budi luhur itu ajaran Nabi. Memang benar, tapi Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah tasannu'an, atau tasannu'an itu membuat-buat gawe-gawe, gaya-gaya gen ketok api. Kemarin yang sering kita sebar tentang budi luhur ala Islam jamaah. Budi luhur yang benar itu memang totalitas budi luhur, memang berbaik pada orang. Bukan berbaik agar, nah ini, agar ada sesuatu yang sesuatu yang disembunyikan, ini gak oleh.
Jadi ada sesuatu yang disembunyikan, tidak boleh ini. Sehingga masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala. Maka yang pertama ini di segala bidang, katanya ada yang komentar kemarin itu, ada yang komentar di Facebook misalnya, oh pantesan wae rapat RT, rapat RW, DWE apa itu dia sangat mangkat duluan misalnya. Ya seperti itulah. Kama masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini budi luhur yang dibangun, budi luhur yang dibuat-buat. Kalau budi luhur beneran ya memang niat lillahi ta'ala, memang niat pengen untuk berbuat kebaikan, dan itulah ajaran Nabi. Oke. Barakallahu fikum jami'an. Nomor Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Jadi nasihat yang kedua ini atau perintah yang kedua ini adalah nasihat peningkatan budi luhur di segala bidang. Kenapa ini perlu ditingkatkan? Sebenarnya budi luhur itu baik seperti yang saya ucapkan tadi. Budi luhur adalah ajaran Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Namun ketika sudah diartikan oleh Islam Jamaah, yang sudah dipakai dalam Islam Jamaah dan diartikan oleh Islam Jamaah itu sendiri, bahwasanya budi luhur itu adalah cara-cara untuk sebuah siasah, menipu. Menipu siapa? Menipu umat. Oh, kami tidak merasa menipu dan siapa yang merasa tertipu? Maksudnya adalah Anda berbuat baik kepada kawan-kawan pada selain golongan itu hanyalah sifat zahiriyah. Pura-pura karena Anda ada sesuatu yang disimpan. Ada sesuatu keyakinan, akidah yang disimpan, dan apabila itu ditampakkan di luar, apabila diketahui adalah halayak umum, maka keyakinan itu sangat tidak lazim, bahkan bisa kita katakan sesat. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah para mantan tentunya. Kenapa? Karena memang mantan pelaku puluhan tahun. Mantan pelaku puluhan tahun, mantan adalah orang-orang yang diajak berjuang saat itu. Mengembangkan, terus berjuang mengembangkan bagaimana metode ini dipakai. Satu sisi di akhir-akhir ini kita melihatnya bahwasanya di Islam Jamaah sedang terjadi goncang-ganjing, di mana pergerakan mantan terbaca baik secara pelaporan resmi yang ada mungkin di MUI, di Bareskrim, mungkin di Polda, mungkin di Kejaksaan Tinggi dan sebagainya. Selain itu juga secara tidak resmi, non formal, misalnya kawan-kawan seperti ya saya sendiri Ribat Aklis Salim, akhirnya menjadikan sebuah pembelajaran, pengetahuan kepada kaum muslimin. Oh tibake kaya ngono. Oh tibake kaya ngono. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini bab yang kedua adalah bab masalah tentang peningkatan budi luhur, luhuring budi di segala bidang. Baik yang mungkin sampai dicontohkan mungkin sampai kelas RT sampai atas. Contoh lain di lingkungan RT atau RW ada pertemuan dan di situ ada persengketaan atau permasalahan karena jamaah dikenal orangnya santun, alim, bijaksana, bertutur kata yang menyejukkan, maka mereka yang bersengketa datang kepada jamaah tersebut untuk minta nasihat dan menengahi sehingga mereka sengketa mereka. Demikian seterusnya sampai tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Kira-kira enak toh? Seperti itu kayaknya nggak ada. Karena orang-orang kaum muslimin, masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala itu sudah tahu sekarang bahwa kebaikannya, santunnya itu ada maksud tersendiri. Ini kan sebuah hal yang kontradiktif. Satu sisi Islam Jamaah membangun citra sebaik-baiknya, bangun citra seapi-api, bangun sebuah biar dianggap baik, kena santun, alim dan sebagainya. Namun satu sisi kaum muslimin sudah mengetahui busuknya. Ini nih saat ini nih misalnya nih
Sudah banyak kawan-kawan yang melaporkan, ratusan orang yang menyatakan sebagai korban ajaran Islam Jamaah, ratusan yang secara resmi melaporkan ke Polda dan lain sebagainya. Namun apakah dia berhenti? Tidak, dia tidak akan kemudian menyerang balik. Kayaknya ya ada sih mungkin perhitungan seperti itu. Namun rugi, perhitungannya ruginya apa? Lebih baik dia membangun citra kepada orang-orang yang dianggap bisa menutupi, bisa menolong, bisa melancarkan perjuangan atau pergerakan Islam Jamaah. Sehingga yang kedua ini nasihatnya adalah tentang peningkatan budi luhur di segala bidang. Kemudian yang ketiga, nasihat bab haji yang sudah bisa melaksanakan ibadah haji supaya menjaga kemakburan hajinya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ini semua adalah ceramah seperti ini, nasihat seperti ini ada pengulangan setiap bulan-bulan seperti setelah Dzulhijjah ini. Pengulangan hampir tiap tahun seperti itu. Hampir tiap tahun diulangi lagi. Dan tentunya ada hal yang menjadikan suatu hal yang apa ya bahasannya. Ada neng desa ya. Kalau sudah nanti pulang haji ini warga Islam Jamaah otomatis akan dimasukkan dalam kategori agniya. Di situ ada motivasi, misalnya di sini ada contoh-contoh. Adapun tanda-tanda haji mabrur adalah orang yang hajinya sesuai dengan tuntunan Rasul, ashobah sunnah dan diniati karena Allah berdasarkan dalil-dalil firman Allah Ta'ala, khudu anni, berdasarkan dalil khudu anni manasikakum. Misalnya tadi haji mabrur itu sesuai dengan ashobah sunnah. Islam Jamaah mengklaim hajinya yang paling ashabatus sunnah, artinya yang paling sesuai dan yang lain tidak. Maka kata mabrur, haji mabrur ini ya hanya diambil Islam Jamaah saja, yang lain tidak dapat. Kalau seperti itu Ustadz, ya karena memang penjual kemurnian, penjual jargon kemurnian. Sehingga ketika kita misalnya ziarah haji nih, orang-orang yang sudah haji, kita datang ke rumahnya, lalu dia akan bercerita, wah neng kono iki wah akeh sing ora murni. Nah, neng kono salate nek sing ngene. Alhamdulillah neng jero jamaah diramut sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi klaim tanda kemabruran haji ini sudah barang tentu dimiliki oleh Islam Jamaah saja, yang lain tidak mabrur. Yang kedua misalnya orang yang hajinya tidak dicampuri dengan pelanggaran-pelanggaran, tidak dicampuri dengan dosa-dosa. Wal hajjul ladzi la yukhalituhu ismun, haji yang tidak dicampuri dosa-dosa, nengkono kramut, dijak ning al-khud, dijak sambung ketemu Bapak Imam, bahkan di sana ada beat. Tapi hari ini Bapak Imam tidak bisa ya ke sana ya. Dia udah sakit, udah tua juga. Kemudian yang ketiga, orang yang biaya ibadah hajinya dari hasil kerja yang halal. Itu tandanya hajinya dari hasil halal, itu orang yang hajinya mabrur. Yang keempat, orang yang dalam haji dan setelah pulang dari haji selalu mempunyai jiwa senang menolong kepada yang berhak ditolong. Hatinya longgar, nyegoro, senang membantu, mempunyai jiwa dermawan. Ini semua juga diberlakukan kepada sesama warganya. Jadi walaupun di sini bahasanya bahasa umum, misalnya normatif, bahasanya bahasa umum normal saja, tidak ada masalah. Namun yang dimaksud membantu, menolong, senang membantu, mempunyai jiwa penolong, dermawan, itu juga kategori dibatasi kepada khusus. Khusus siapa? Khusus warga Islam Jamaah, lain tidak. Lain enggak. Kemudian yang kelima, misalnya orang yang akhlak budi pekertinya luhur meningkat, sopan santun, andap asor meningkat, tata krama meningkat yang
ditengarai, ditandai dengan ucapan yang baik, thayyibul kalam, ucapan lemah lembut, linul kalam. Orang yang haji itu yang lemah lembut ini pun juga berlaku kepada siapa? Kepada warganya sendiri, kepada pengurusnya sendiri. Dengan kita para mantan tetap aja kasar, hehehe lo. Kasar. Tapi mending sih kasar masih mau berhadapan, kasar masih mau berhubungan. Tapi ada lagi yang tidak mau sama sekali, segah pokoknya. Nyawangnya jadi bosannya wong cowok, nyawangnya memburuh. Artinya lihat kamu aja nyuruh bayar orang, suruh melihat kamu. Kemudian yang keenam, orang yang setelah pulang dari haji dalam urusan dunianya tambah zuhud. Zuhud tambah hati-hati. Tambah zuhud, memang benar tambah zuhud. Wong kata maknani zuhud itu kadang-kadang juga dalam Islam jamaah itu ya kebalik-balik. Misalnya kalau dalam Islam jamaah sering mengatakan mujahid. Itu dimaknani kerja mempeng tirakat banter. Kerja mempeng tirakat banter. Padahal zuhud dan juhud mujahid ini justru tidak ada sangkut pautnya dengan kemewahan dunia. Misalnya kalau kita melihat background para ulama dulu itu zahidun, orangnya zuhud itu justru menjauh dari hiruk pikuk dunia. Nah, mujahidun, justru mujahid itu kuat dalam masalah agamanya, menjauh dari urusan dunia dan kuat dalam masalah agama. Beda dengan Islam jamaah. Mujahid dimaknani kerja mempeng, mujahid dimaknani tirakat banter. Sopo sing pengen sugih moko mujahid. Saya cari itu sampai iki tafsirannya piye itu jane. Kok malah berseberangan jauh dengan pengertian yang sesungguhnya. Kalau mujahid itu justru jauh dari urusan dunia, kemudian hanya fokus mempersungguh dalam urusan agama. Tapi beda dengan penafsiran Islam jamaah, mana mujahid dimaknani kerja mempeng tirakat banter. Ini tafsir model apa ini? Ya. Oke, itu untuk nasihat bab nomor 3. Kemudian di sini cuma nomor 3 hanya penyampaian bab hasil cai, yaitu sebuah penggemblengan yang mana di sana ada model cai, ada cai ke dalam dan cai keluar. Cai yang ke dalam yang tidak ada gambar logonya, cai yang keluar yang biasanya diberikan kepada pejabat-pejabat ada logonya. Yaitu sebuah perkemahan di Jombang sana, di Mojo Agung sana, tujuannya untuk menggembleng generasi-generasi penerus. Di situ ada kalimat juga kalimat-kalimat juga dalam rangka penggemblengan, dalam rangka penanaman kepahaman. Misal di kalimat ini. Dan di dalam menyampaikan atau membacakan makalah cai tersebut diusahakan betul-betul mendetail. Tidak perlu terburu-buru sehingga semua jamaah benar-benar bisa memahami dan mengamalkan. Dan diusahakan yang menyampaikan makalah cai adalah peserta cai yang betul-betul mampu dan lancar di dalam menyampaikannya. Mantap nih. Itu di NB pertama. NB keduanya tetap yaitu tentang mengingatkan puasa Asyura, mengingatkan. Nah ini loh, coba lihat, saya tidak masalah dengan mengingatkan, itu bagus saja. Tapi kemudian menganggap bahwa yang diingatkan puasa sunnah mau jamaah tok. Ini kan lucu. Padahal ketika puasa model seperti ini, puasa sunnah, kita kan sering melihat flyer-flyer di HP, status-status orang, ingat puasa Asyura, pahalanya. Tapi klaim, sekali lagi dengan modal seperti ini, jamaah merasa bangga diingatkan. Hanya jamaah saja, lihatnya jamaah kainnya.
Padahal coba ingat loh, Pak. Ingatlah coba. Titeni bahasa Jawa, titeni. Coba saya ingatlah amon saya ini. Nanti menjelang di puasa Asyura itu, yaitu tanggal 27 dan 28 Juli. Nah, coba nanti lihat. Mestinya enak. Flyer-flyer. Mereka tidak pernah kemudian, wah itu aku wong jamaah dirambut, enggak. Tapi jamaah Islam jamaah ini, coba lihat. Seakan-akan dia hanya tibai pengumuman ini loh, wis koyok-koyok merasa dirambut. Saya tidak menyalahkan tentang pengumumannya, tidak menyalahkan, namun respon dan bagaimana kemudian para pengurus membungkus dengan kalimat-kalimat ini selain jamaah mboten enten niki. Nah, padahal status-status WA, status Facebook ada semua. Ya. Kemudian NB yang ketiga yaitu bab penyesuaian biaya akomodasi bagi mahasiswa dan pelajar yang bertempat di PPM dan boarding school. Diberitahukan kepada jamaah, alhamdulillah atas pertolongan Allah. Terus pertolongan Allah dan jamaah bangga. Perkembangan jamaah semakin meningkat, daerah-daerah sudah banyak yang mendirikan pondok dan sekolah. Ya, terus padahal yang tutup juga ada, pondoknya nggak ada, muridnya juga ada. Begitu pula pusat juga membangun PPM di daerah-daerah. Alhamdulillah generasi kita semakin banyak yang mondok dan sekolah dalam pondok-pondok jamaah. Demikian pula generasi yang melanjutkan ke perguruan tinggi bertempat tinggal di PPM. Untuk itu diberitahukan kepada para orang tua, wali murid, generasi penerus jamaah yang putra-putri setelah sekolah, putra-putrinya sekolah atau kuliah di tempat tinggal di boarding school atau di PPM supaya mengikuti penyesuaian biaya akomodasi yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah atau PPM. Meliputi pembayaran SPP, uang kos, listrik, air, kebersihan dan lain-lain, dan dibayar tepat waktu dan tidak nunggak. Semua itu untuk kelancaran pembinaan generasi yang ada di boarding school atau di PPM tersebut dan supaya diniati sedekah jariyah dan pembelaan. Mantap nih nanti jamaah. Muga-muga Allah paling barokah, jazakumullah khairan. Jadi intinya seperti itu. Padahal misalnya seperti ini ya, misalnya nggak di PPM pun, misalnya di yang lain juga nggak begitu juga. Memang udah haknya kok ya. Bayar itu udah kewajibannya, bukan haknya, udah kewajibannya. Nggak usah dikemudian seakan-akan giroh sebuah perjuangan. Untuk biaya perjuangan, untuk biaya pembelaan, dibilang pembelaannya apa? Pembelaan itu kan ada yang dizalimi, itu baru ada pembelaan. Enggak ada yang dolimi, ada pembelaan apa? Ada yang kemudian perselisihan kemudian dibela. Ini kan karena apa? Omong aja biaya gitu aja lah ya. Dan yang terakhir, masyaallah muslimin hafidzakumullah taala, yaitu tentang dalil-dalil taik. Dalil-dalil taik itu adalah apa? Dalil taik itu adalah kumpulan-kumpulan dalil yang diambilkan Quran maupun hadis. Yang lagi-lagi sedang dalam rangka untuk meningkatkan. Meningkatkan apa? Meningkatkan budi luhur. Bab berbudi luhur. Sampai mau ngapus-hapus, hapus-hapus. Mau nipu umat aja pakai dalil. Mau berbohong pakai dalil. Ada aja dalilnya itu ya. Padahal keadaan dalil seperti ini tuh Masya Allah bagus sekali dalilnya. Namun pengertian-pengertian yang diplesetkan, pengertian-pengertian yang dipakai untuk melesetnya agar jamaah itu seakan-akan yang dilakukannya adalah ada dalilnya. Padahal selama ini kemudian masyaallah muslimin hafizahullah taala, dia melakukan budi luhur itu karena apa tuh? Karena ada sesuatu yang disimpan. Enek bosok aslinya ya sing wong dibudi luhur dikabir nih aslinya. Sebenarnya orang yang sedang dibudi luhur itu yang dibagusi, yang dibagi itu dikabir. Aslinya seperti itu. Maka kaum muslimin jangan percaya. Ojo percaya blas. Sebenarnya Anda itu dikapir-kapirkan sebenarnya. Ya. Kama syal muslimin hafizakumullah ta'ala. Luar biasa. Ini yang disebut dengan teks. Saya tidak mungkin membaca semuanya karena nanti kalau membaca semuanya nanti
disangkanya ini, tapi poin-poin tertentu sudah kita sampaikan. Di mana di bulan ini telah bocor. Sebenarnya tiap bulan sih bocor. Cuman saya sedang ingin membaca saja tentang reaksi untuk menenangkan jamaah terhadap kejadian-kejadian ini. Kejadian-kejadian pusat. Dan saya sudah nyebar ini beberapa orang yang ada di dalam Islam jamaah. Dia hanya senyum aja. Nya, cepat men sama mas ya. Nya, taik dua coy ya. Nah itu. Itu semua masyarakat muslimin hafizahullah ta'ala. Kami juga tidak kemudian mempunyai harapan dan lain-lain keburukan terhadap Islam jamaah. Yang kita tunggu dan yang kita harapkan adalah sebuah kesadaran yang ada dalam Islam jamaah. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.